itu sangat jauh sekali. Mbak Alawi itu dengan sistematis ingin menghilangkan sejarah kita secara sistematis. Buktinya apa? Dengan banyak pemalsuan kuburan-kuburan dan sejarah. Itu perbedaan yang harus kita lawan. Kedoliman yang harus kita lawan. Kalau perbedaan yang tidak perlu diperdebatkan, ada perbedaan keyakinan dengan saudara kita beragama yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Sudah ada Pancasila. Sudah selesai di situ. Yang kita lawan hari ini, orang yang ingin menghancurkan Pancasila. Satu, Mbak Alawi mengaku dirinya paling mulia di negara ini. Sedangkan suku-suku yang lain sudah menyatakan diri Bhinneka Tunggal Ika. Tapi Mbak Alawi merasa dirinya paling suci, akan paling berjasa di negeri ini. Padahal dia adalah anjingnya penjajah. Begitu. Ini mau diskusi apa nih, Bang Gustom? Gus. Ini Sanjaya mau naik, mau diskusi apa mau naikin jam? Usah dia, gak usah. Ya. Yang nggak ada yang perlu diskusikan katanya, nggak ada ya? Nggak perlu. Monggo teman-teman yang mau menanyakan kasus Husain Baqil. Silakan Kang Sun Kokong, Bang Slogo, silakan. Jauh mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saudara host, sarapan dulu host. Silakan ya. Jadi 2 kasus yang sudah kita laporkan baik di Polres Kudus. Waalaikumsalam. Tentang pencurian nisan Kanjeng Sunan Muria dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang semua kan EKRI, salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ditanggapi serius oleh pihak keamanan. Begitu juga pelaporan kita di Polres Tuban dan Polda Jatim tentang kasus skandal di Kanjeng Sunan Bonang. Alhamdulillah juga ditanggapi sangat serius dan sigap ya. Doakan insya Allah sebentar lagi sudah naik ke pengadilan. Amin. Mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah menanggapi laporan kami dengan serius, karena hal ini penting demi kelangsungan sejarah bangsa ini yang sudah sangat dirusak oleh pihak Mbak Alawi. Monggo, yang mau tanya silakan. Kang Gustom mau tanya. Ini berbentuk laporan atau pengaduan? Laporan. Oke, makasih. Udah dapat nomor seri ini, saya sepil ya. Bapak, ini kan sudah kasusnya sudah diangkat ya. Jadi beda ya, pengaduan sama Dumas itu ya, dengan pelaporan. Jadi kalau Dumas itu hanya dapat orat-oratan. Ya kita hari itu dinyatakan melapor gitu aja. Tapi kalau pelaporan itu alhamdulillah dapat nomor seri, ya kan? Yang di situ sudah tembus sampai ke MA. Jadi pihak kepolisian wajib untuk menindaklanjuti. Ini seperti ini ya, saya sepil ya. Jadi buat edukasi juga buat teman-teman ya, biar tahu bedanya Dumas dan pelaporan. Bentar. Ini untuk edukasi karena Waalaikumsalam. Nggak salah. Masa saya harus bayar naik ke room saudara saya ini? Gimana sih?
Lagi rame ini sekarang naik naik? rom-rom. Ini contohnya ini. Bumi harus bayar. Bisa apa ini? Wah, kok dikit-dikit main uang, emangnya diukur pakai uang? Sebentar, di-mute. Nah, ini contohnya ya. Ini ada nomor serinya, teman-teman. Dan ini bisa dicek di websitenya resmi Polri sesuai dengan nomor seri yang di situ. Sejauh mana perkembangan dari kasus ini. Jadi sekarang sudah mobil ya, jadi semua bisa dicek gitu, sampai sejauh mana. Seperti itu teman-teman. Nah ini bedanya ya, ada nomor seri. Ini berarti pelaporan kita diterima dan sudah mendapatkan nomor seri hukumnya. Dan Siap, itu nah ini makanya ya untuk mendapatkan ini juga kita ya nggak semudah yang kita bayangkan. Alhamdulillah lah, Gusti Allah merestui, para leluhur merestui, akhirnya laporan kita mendapatkan nomor seri yang alhamdulillah ditindaklanjuti secara serius. Jadi teman-teman kalau melapor bisa untuk mendapatkan nomor seri itu. Kalau hanya Dumas, ya nanti kalau tidak didatangi terus nggak akan gitu. Nggak akan diproses. Contoh ini kayak kasus situs Kumiter Mojokerto, ya kan? Itu jelas, ya kan? Pelakunya jelas, barang buktinya ada. Itu saya nggak tahu PWI Mojokerto-nya itu hanya Dumas atau pelaporan gitu. Seharusnya itu yang namanya Habib Soleh udah masuk penjara itu. Kenapa? Pengakuannya sudah, barang buktinya ada, kan gitu ya. Tapi berhenti. Nah, itu namanya Dumas. Jadi enggak cuma dilapor ini pelakunya ini sudah. Itu Dumas. Tapi seandainya itu dapat nomor seri kayak kita, seperti di Polda Jatim, pasti ditindaklanjuti. Maaf Denmas, ada yang mau dipertanyakan Denmas? Gini loh. Barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya rasa memang gini ya, pengrusakan dan klaim-klaim sepihak ini, jika kita tidak segera hentikan, ini akan dampaknya serius loh. Kita akan benar-benar kehilangan loh jati diri bangsa. Justru itu Kang Denmas, benar. Kita juga menyuarakan itu. Ini yang saya protes ke Kang Lembu Peteng ini kan masalah ini. Gini ya, kan, silakan. jenengan kan yang di istilahnya itu dalam koridor kotakan organisasi ya, itu lebih punya lebih itu bisa lebih berpengaruh dalam pelaporan gitu loh, lebih berpengaruh lagi dalam intinya itu memberikan satu tindakan tegas atas klaim-klaim sejarah, pengerusakan situs. Kalau orang seperti saya atau teman-teman yang lain yang tidak terlibat dalam keorganisasian, itu terus terang mawon mau bikin laporan ke polisian ini gur diguyut tok. Begini kan, gini kan, saya potong. Jadi untuk teman-teman yang tidak tergabung dengan organisasi khususnya PWI ya, nggak apa-apa jika menemukan di situ ada penyelewengan sejarah, lapor saja ke PWI terdekat. Nanti lewat kami yang akan melaporkan. Seperti itu. Itu saja.
Misalnya jenengan daerah Demak atau Kudus atau mana, jika menemukan itu pembelokan sejarah atau makam palsu atau makam yang dipalsukan, langsung koordinasi dengan kami. Nanti kami bantu. Pasti kami, karena adik-adik RT kami itu jelas. Masalah itu Kang Dimas gini. Kita juga nggak usah tergantung PWI sebagai rakyat. Kalau ada di wilayah kita ya wajib kita itu ibaratnya ya kalau bisa mengeksekusi lah. Kecuali kita ibaratnya udah masuk ke misalnya ranah hukum, boleh kita ibaratnya minta bantuan PWI. Jadi punya hak kita, wajib-wajib di setiap wilayah itu kita punya, masyarakat punya kewajiban gitu Bang Den. Makanya dari itu kita itu kalau masalah, maaf ya, kalau masalah nasab saya anggap sudah selesai. Saya pribadi menganggap saya sudah selesai. Ya, saya anggap masalah nasab sudah final. Karena mereka tidak bisa membuktikan. Iya kan? Sebagai orang yang mempertanyakan, sebagai orang yang menuduh, kita sudah membuktikan. Orang-orang lewat tesis Kiai Imad sudah membuktikan ketidaktersambungannya. Nah, iya kan? Karena hukumnya siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Ya. Apa dasar tuduhannya? Nah, sekarang kita sudah membuktikan di mana letak ketidaksambungannya. Ya kan? Nah, sekarang waktunya kita meluruskan masalah sejarah, klaim-klaim sejarah, pengrusakan situs, penggantian nama-nama di makam. Gitu loh. Makanya itu Kang, jadi kalau memang di daerah Saman ditemukan, jika di situ ada PWI terdekat, silakan koordinasi dengan PWI terdekat atau dengan organisasi yang lainnya yang berdiri dengan sejarah bangsa ini. Tapi saat ini memang PWI adalah garda terdepan untuk itu. Silakan nanti kita kerja bareng bersama, kita luruskan sejarah itu. Kan? Nah, karena selama ini itu, selama saya ngomal, itu saya gertakan-gertakan seperti ini itu sudah sering banget itu loh Kang. Tapi semoga ini menjadi salah satu contoh terobosan terbaru. Karena selama ini kan keluar-keluar hanya laporan ABC, tapi faktanya sampai sekarang oknum-oknum tidak satu pun yang masuk penjara. Bener kan? Betul. Karena apa? Bagus tuh ya? Karena kemarin-kemarin itu hanya bentuknya Dumas. Jadi teman-teman saat itu tidak mendapatkan nomor seri, terus kurang greget gitu loh. Jadi asalkan makam ini sudah diratakan, sudah selesai dianggap. Nah itu kesalahannya di situ. Ini sejarah tidak apa yang komen ini Kanjeng Loros. Sejarah tidak membuatmu masuk surga. Masuk surga itu kalau di kamar sama perempuan, itu surganya laki-laki. Tappingan orang goblok itu, tappingan orang goblok ya sedih. Assalamualaikum saudari-saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Gun. Jadi Gustom, ini saya mau tanya sedikit Gustom. Lembu padang ini kalau seijo, waduh dobol. Kang Lembu Peteng Gustom. Iya kabare lembu padang. Alhamdulillah sehat. Satu-satu ya. Mau tanya dikit. Ya Allah ya Karim, ya tambah lemu ngono ya. Berarti sehat, manganmu seneng, berarti ya tambah lemu, tak doakno lancar kabeh. Amin. Aku sih tak iso anu iki dana Kang bentuk Lembu dana. Peteng, pasporte piye? Pasporte biasanya pasporte. Pasporte iku Biasanya pasporte saiki jancuk. pasporte Jancuk saya talah. Rondo Habibah. Ya. Kang Gustom, ini mau tanya dikit Kang Gustom. Ada yang dipertanyakan Kang Seloko sama Kang Lembu apa mau narasi? Silahkan. Kita di sini ngobrol santai. Lanjut dulu. Kang KRI, ini saya mau tanya dikit nih sama Kang Gustom nih. Yuk, monggo silakan. Silakan. Kang Gustom, dalam ranah ini ya, untuk kaum Nabi Handola ini, Yahudi ini,
Eh, Kang Gustom sendiri komitmennya gimana mengenai kaum ini? Kalau Apakah komitmen nanti saya, akan baling-baling atau gimana? Atau hajar terus untuk kalau demi NKRI? saya di rel yang lurus, Mbak Alawi adalah kaum yang sangat berbahaya di negeri ini. Pemerintah Jadi tidak ada istilah negosiasi ya, Kang Gustom ya? Oke, siap. nggak Salam ada hormat. Gimana mau Mantap. Salam hormat. Orang kakak, bukan itu dirasa kau merunut kan akan ceker Masa jika hari ini siapapun yang menghalangi pelurusan sejarah ini, pelurusan harga diri bangsa ini, kami libas pasti. Siapapun. Siap, Kang Gustom. Intinya seperti ini ya teman. Saya pribadi nih ya, ini asumsi saya pribadi. Saya tidak peduli anggapan orang apa dan tujuannya apa, tapi ini asumsi saya pribadi. Kalau masalah saya nasab itu saya anggap sudah selesai. Mereka tidak bisa membuktikan, dari tesis kita sudah membuktikan, ya kan? Mereka tidak bisa menjawab, kita sudah menjawab dari pembuktian tesis ketidaksambungan. Tugas kita sekarang adalah meluruskan apa yang dibelokkan, apa yang memang seperti dulu, kembalikan seperti dulu. Contoh pengusahaan makam, contoh lagi pembelokan sejarah, klaim kembalikan seperti dulu. Mbak Awi tidak punya jasa apapun atas berdirinya bangsa kita. Nih kalau di Surabaya ada makam-makam palsu gitu, sementara masyarakat dulu gerak, baru nanti kalau udah benar-benar baru kita bilang PWI gitu, saudara. Karena kami ini teman-teman ya, salah satu juga berdasarkan laporan masyarakat. Jika masyarakat sekitar mendiamkan itu kita sulit juga kalau bukan wilayah kita. Jadi PWI ini juga tergantung dari pelaporan masyarakat, begitu. Karena makam ini jumlahnya ribuan teman-teman. Makanya saya fokus di situ cagar budaya. Alhamdulillah pelaporan kita di 2 tempat lewat PWI dan PWI Jawa Timur dan Tuban yang melaporkan pengerusakan itu cagar budaya di area Kanjeng Sunan Muria dan Kanjeng Sunan Bonang. Alhamdulillah ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah. Karena kalau Nun Sewu makam yang tersebar yang dipalsukan itu ribuan. Makanya kita harus memilih mana ini yang harus menarik negara ini hadir. Ya situs cagar budaya. Lewat situ. Karena negara sebagai nomor 1 menjaga kelestarian sejarah dan budaya ini, kok bisanya situs yang seharusnya dijaga kemurniannya berubah bentuk, berubah sejarahnya. Ini ada permainan besar yang harus kita bongkar. Dan mereka sudah masuk ke sel-sel di aparatur negara kita. Itu saja sudah jelas. Jadi untuk masyarakat, teman-teman, jika menemukan makam yang dipalsukan atau makam palsu, jangan segan dan enggan untuk memberikan laporan. Kalau misalnya nggak punya kelompok, ya laporkan ke PWI terdekat. Jika nanti ada PWI yang diam saja tidak melakukan, bilang sama saya rungkatkan PWI setempat itu. Bilang sama saya, jika teman-teman melapor ada makam palsu, terus teman-teman PWI tidak menindaklanjuti, laporkan sama saya rungkatkan itu pimpinan cabangnya. Berarti tidak melaksanakan ADRT. Begitu teman-teman.
Saya jamin itu nanti. Itu. Yo, cocok iku, cocok. Iki cocok tok ae iki. Ayo anggota dewan kapan iki mudhun iki? Aku iki dudu anggota dewan kok tukang sapu. Anggota dewan Eriko iki. Pasuruan sama tante ini di Pasuruan iki ngerubono iku. Ngerubono endi iku? Makam di Winongan. Winongan iku. Winongan. Oh. Ajar. Iku Winongan iku anu ta, sing jenenge mirip sapa Rohim iku ah. Iya, sekap iku ta. Ustaz, ini diam-diam nih pendukung PWI ini banyak nih, hati-hati nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Di dong. bawah banyak kibin dan tapping itu, Kang Gustom. Termasuk saya kaptennya. Tuh, hati-hati PWI. Ya, Aduh. buat teman-teman ya, kita beri dukungan ke Kang Bindoro karena kemarin saya juga nggak live 1 mingguan. Saya hanya mendengar bahwa Kang Bindoro gara-gara disawer sama Dupapi itu, ya kan? Jadi heboh, difitnah banyak sekali. Jadi gini, untuk host-host semua yang protesis, saya bilang, jika ada mukibin atau babilawi itu ingin naik, suruh nyawer paus dulu. Kalau tidak nyawer paus, jangan dinaikkan. Kita berikan kepada Kang Bindoro. Saiki ndak KBP ndak mungkin ini saiki podo kiri kabeh ndak kuat nyawer. Iya wis. Jadi kalau tidak nyawer jangan naikkan Komal. Ya. Kita beri dukungan ke Kang Bindoro. Ya. Kalau nggak bikin nyawer paus jangan ditaikin. Ya. Saya Gitu. bilang nggak perlu saweran, Gus. Nggak perlu saweran. Kita memberi dukungan kepada Kang Bindoro. Ya. Hanya karena disawer, dia dikatakan seorang pecundang oleh teman-teman yang lain. Padahal dia tidak meminta. Iya itu kan kemarin kan ribut di Komal-Komal itu kan masalah Kang Bindoro itu kan yang dapat saweran itu. Ribut itu di Komal-Komal sampai teman-teman ada yang bertengkar begitu di Komal itu. Di Komal-Komal tuh. Iya, jadi sedih saya. Aduh ya Allah begitu. Kira Pak naikin host. Kita beri dukungan kepada Kang Bindoro ya. Jadi bila ada mukibin, Bongos Babilawi itu pengen naik atau Babilianya ingin naik, nyawer dulu. Kalau nggak usah dinaikkan anjingan dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Malaysia. Benar. Kang KRI, saya turun biar naikkan Pak Kiai Hatori aja. Gantian aja, nanti gantian ya. Silakan, para suhu. Assalamualaikum Jerampak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sebentar. Ingat-ingat siapa yang memframing Bindoro, saya yakin lama-kelamaan dia sendiri yang akan kena. Jadi kalau yang nggak minta jangan dibully. Karena kalau dibully nanti dia sendiri akan lari dari kita. Ingat itu. Jangan-jangan yang nuduh pengkhianatnya. Contoh aku sama Gustom dulu. Ingat. Yang menuduh yang dapat TF-an. Kalau cuma di atas Komal jangan dipermasalahkan. Betul. Wes, cukup. Ingat dari 40 penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa kok kerengah. Jangan lupa kok kerengah. Mak langsung ngegas ke. Aduh. Makanya lagi nesu ya dipahamin aja sudah deh, lagi nesu Kang Hatori. Yes, maklumin aja.
Masuk. Ya, monggo. Yang mau tanya-tanya tentang kasus Pak Gil atau yang lainnya silakan. Kang Gustom, tak tekok. Iki seandainya sampai ke pengadilan, iki tak tekok iki kalau sampean. Wah, ini ora Husin Agil iku kok marani ke pengadilan. Loh, kalau hadir di pengadilan berarti DPO dia. Oh, ngono ya. Wis mantep. Wis mantep iku wis tepak Loh, iku. iya loh, jelas loh. Ya dia semakin tenggelam dong. Wong dia Iya kan dia dengan para jenderal. Jadi dia kan nantang gitu kan, siapa berani ayo gini yo para yo sekira kan didesak wani apa ora ngono to? Iya itu Saiki ngene, lembu Padang. Persentase nih permasalahan iku sampai pirang persen saiki? 60%. Sing kemajuan nih. 60%. Oh ya apik. Ya apik. Berarti sampean ndak nguyuh, berarti belayu sampean. Kayak bilang 60% karena sudah pemanggilan saksi dan terlapor. Semoga nanti sebentar lagi. Oh iya. Amin. Cocok. Kita kalau nggak diproses, ini jangan macam-macam. Kalau nggak diproses gerakin masa. Ini saya pesan ya buat semuanya ya, khususnya saya dan teman-teman PWI yang membawa nama Wali Songo. Ingat, yang kalian bawa adalah nama Wali Songo. Hari ini kita meluruskan sejarah beliau yang sudah dibelokkan Ba'alam. Jika ada yang bermain hari ini, maka kalian akan hancur sendiri. Ingat. Benar. Setuju Ki. Saya ingatkan untuk saya sendiri dan teman-teman, terima kasih yang gabung di PWI. Hari ini jangan lagi pernah bermain untuk mencari keuntungan perut dan kedudukan di PWI. Betul. Maka kalian sendiri yang akan hancur lebur. Intinya kalau menurut saya begini Kang Mas Gustom, PWI itu harus semakin di depan, garda paling depan di NKRI. Yang pasti PWI itu penjaga ibarat marwah Nabi dan penjaga ibarat negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah didukung sama seluruh dari Sabang sampai Merauke, orang yang otak-otaknya waras pasti bergabung ke PWI. Itu yang pasti. Gustom, assalamualaikum Gustom. Waalaikumsalam. Lembu Betang. Saya dari Palembang. Terima kasih. Saya bukan anggota PWI, tapi saya di belakang PWI dan mendukung PWI dan mendukung perjuangan ini sampai mati. Mantap. Iyalah. Demikian, wassalam. Untuk teman-teman, jika menemukan pembelokan sejarah, kerjasama dengan PWI, karena PWI adalah lembaga yang dilindungi Menkumham secara resmi dan ADRT-nya jelas. Di situ isinya meluruskan sejarah. Jika dari pelaporan teman-teman dan warga ke PWI tidak dilanjuti oleh PWI, bilang sama saya, biar kami bekukan PWI di situ. Berarti dia hanya main-main, tidak serius dengan masalah ini. Gustom kalau sama PWI cabang Banten juga ini juga Gus. Semuanya. Izin selah, host. Silakan. Ki Lembu Beteng. Seandainya itu terjadi di wilayah Probolinggo ke timur, itu memang sudah terbentuk ya PWI lebih dari 3.000-an orang.
Nah, kalau seandainya ada lokasi atau makam tertentu itu dipalsukan, pihak sono itu bisa ngubungin yang mana ini, pengurus atau DPP-nya yang mana, kesampean kah atau Gus Naim kah, gimana gitu loh? Untuk wilayah sini bisa ngubungin saya. Untuk Jawa Timur ke sini, Malang, Pasuruan, Probolinggo sampai Banyuwangi. Oh siap komandan. Nah kalau gitu kan enak, jelas gitu loh. Ya nanti DM saya. Iya, soalnya kemarin dari Umi Aja itu sudah terkoordinasi itu, koordinir kurang lebih 3.000 orang di wilayah Probolinggo ke timur, lebih itu malah. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini sudah harus banyak kegiatan di lapangan buat teman-teman. Soalnya gini, Ki Lembu, itu wilayah Probolinggo sampai ke selatan, Lumajang, Wonolangun, terus Yosowilangun, Puger, Balung, itu semua kan santri-santrinya tempuran, Jenggawa gitu loh. Masih satu mbah gitu loh. Ya, satu mbah. Nah, seperti itu. Dia itu diam-diam itu bentuk PPI sudah alhamdulillah ada lebih 3.000 orang gitu loh. Termasuk sempat kemarin tuh Ninja Hattori juga datang di Jawa Timur, alhamdulillah. Ya. Oke lah kalau begitu kita mau koordinasi sama yang Jember itu, Istiqomah ya. Itu. Oke, Ya. terima kasih, dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau yang lainnya. Bang Tawa mau turun apa enggak? Monitor Bang Tawa. Ada yang mau masuk? Ada yang mau masuk? Enggak, ya enggak, makanya takutnya mau turun enggak, ngobrol aja enggak apa-apa. Oh enggak, saya monitor aja. Assalamualaikum Abi Montes. Assalamualaikum Abi Montes. Habib Bunggeng. Kiai Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar baru nih Gustom. Kemarin di room saya nih Kiai Montes itu mau mubahalah sama Habib Dobol. Kami di prank, katanya nggak punya wudhu. Udah wudhu dulu katanya. Kiai Montes ini udah iniin Al-Quran di kepala, Habibnya kabur, nggak percaya dia ke dirinya bahwa jadi Nabi. Tidak ada yang berani teman-teman. Satu Babilawi berani sumpah Al-Quran di atas kepala. Tidak ada yang berani. Jangankan sumpah Al-Quran, secara live gini saja. Ya kan? Sumpah. Tidak ada yang berani. Karena saya sudah buktikan di lapangan. Yang nggak ujung-ujungnya apa? ini. Nafsi. Bos, mereka berarti dirinya nggak yakin mereka juriah Nabi. Ini Kibin aja yang yakin. Nggak yakin, mereka sebenarnya nggak yakin. Cuma gengsi saja. Bagaimana mereka sudah ratusan tahun disembah orang, terus hari ini mengaku, aku bukan Tuhan, aku bukan dewa, aku bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang berani seperti itu? Nggak akan. Karena dampaknya sangat besar sekali. Kenapa? Ke keluarganya, anak turunnya, leluhurnya. Jadi mereka hari ini hanya memegang gengsi saja. Maaf Gus. Maaf Gus, jangankan sumpah mubahalah ya, melaknat aja. Terwali Songo, khususnya kayak Ki Imat, dilaknat segala macam. Mati di tempat Gus. Lah iya. Mau Habib, kemarin Habib satu di Tegal itu mati itu, jadi bangkai itu. Gak usah disumpah mubahalah, gak usah, gak perlu. Gak perlu. Gak akan ada yang berani. Yang penting hari ini kita fokus pelurusan sejarah. Dari pengadilan ini, nanti kita harap semua terkuat gitu. Kenapa kok bisa ada Babilawi dikuburkan di area Kanjeng Sunan Bonang? Alasannya apa? Apa keturunannya? Hingga di ring 1 itu bisa sebanyak itu Babilawi dikuburkan di situ. Apakah di situ ada jual beli? Itu nanti terbongkar di sana semua teman-teman. Babil hanya pintu.
untuk membongkar tabir-tabir yang menutupi selama ini. Maaf Gus, orang kita itu masih ada sifat atau watak ewuh pakewuh, tahu nggak? Dia bilang ini masih turun Nabi ya. Yang jaga makam kan nggak berani kalau begitu. Tolonglah kasih tempat. Kalau udah begitu orang-orang kita itu nggak bisa Gus, gitu loh. Karena orang-orang Nahdiyin itu diajarin tawadu, nggak pernah bantah, gitu loh. Jadi nurut saja. Itu dulu Kang, sebelum ada tesis. Makanya saya bilang, pada semua wabil khususon keturunan Wali Songo yang saya temui, yang bukan seorang kiai, saya bilang mulai hari ini haram kalian mencium tangan Babilawi. Mereka yang harus bersujud di kaki kalian, mencium. Betul, itu betul. Saya suarakan kepada keturunan Wali Songo. Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu yang berfungsi sebagai tukang becak, sebagai seorang pedagang dan petani. Saya bilang kalian lebih mulia dari Babilawi itu. Jika hari ini mereka datang ke rumah kalian meminta apapun, tunggu cium kaki kalian baru kasih uang. Kalau tidak usir. Mereka tamu tak tahu diri. Itu yang saya suarakan. Kalian adalah keturunan asli yang sudah membumi di negeri ini. Jangan biarkan setan-setan yang itu kalau diperintah, kalau terlibat Robito, kita punya jalur ke pemerintah untuk memerintah membubarkan Robito Alawiyah. Makanya teman-teman, mohon doanya, dukungannya, bentuk apapun, karena ini sudah pemanggilan saksi dan terlapor. Semoga sebentar lagi naik ke pengadilan. Ya, tujuan kita yang utama, situs cagar budaya itu harus kembali ke asal. Entah nanti kayak dibongkar atau urusan dari Dinas Cagar Budaya. Kita nanti di situ menyaksikan, kita menuntut itu dikembalikan sesuai dengan foto-foto yang lama. Nambahin Gus. Ya, nambahin ya. Ini biar cepat selesai. Gimana kalau kita itu masukin atau datangin youtuber atau media, biar dikejar terus sama mereka. Pasti nggak bisa kemana-mana itu, mau siapa polisi kayak pasti takut gitu loh. Kalau di blow up begitu, kita kan nggak punya selama ini itu youtuber dari PWI apa itu kan nggak ada itu. Makanya kalau di Jakarta itu kasus apa itu youtuber apa itu media itu selalu ngejar, jadi nggak berani nunda begitu loh. Ya, intinya gini teman-teman ya, bisa perwakilan dari manapun, terutama ini teman-teman PWI ya, saya minta kompaknya, bisa meminta informasi sejauh mana penyelidikan dari kasus Husein Bagir, baik itu lewat Polda Jatim dan Polres Tuban. Jadi kita boleh datang, sewaktu-waktu datang bisa menanyakan langsung ke informasi. Kami dari perwakilan ini ingin ingin tahu sejauh mana informasi perkembangan dari itu juga salah satu cara kita agar masalah ini cepat naik keangkat ke pengadilan. Nah, tinggal teman-teman ini mau nggak berkorban waktu bensin untuk mendatangi Polda Jatim dan Polres Tuban. Itu saja kami minta. Assalamualaikum Kang Santri. Assalamualaikum Kang Santri. Waalaikumsalam. Kang Santri ada yang mau dipertanyakan sama Kakang Gustom apa sama siapa? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gustom dari Kebumen. Siap. Pokoknya Kebumen solid, tetap PWI Jaya.
Jadi kalau dari saya untuk masalah kasusnya Bagil, kemarin saya sudah ketemu Bang Ade di roomnya Bang Linhan, sudah dijelaskan. Itu juga yang di Polda juga berjalan lancar, Gustom, alhamdulillah. Ya, untuk kedepannya memang kita jangan lengah, rapatkan barisan, dan untuk teman-teman yang kelihatannya abu-abu, mohon juga diantisipasi ya teman-teman. Yang kayak kemarin itu room di yang abu-abu mah tendang aja Kang Santri. Ini masalah bangsa negara. Yang abu-abu itu kacang lupa kulit, Pak. Lahir dari mana? Bisa ngaji dari mana gitu loh. Jadi itu salah satunya teman-teman ya. Baik. Nanti teman-teman ngelangkur media setempat atau YouTuber setempat datang ke Polda Jatim yang di wilayah sini menanyakan sejauh mana perkembangan tentang kasus Husein Bagil, itu salah satunya. Atau yang nanti dekat di Tuban datang ke Polres Tuban menanyakan hal itu salah satu mempercepat proses ini teman-teman. Setuju. Itu jadi salah satu bocoran seperti itu. Kalau saya ini kan nggak bisa, saya sudah melaporkan kan gitu ya, saya harus menunggu dengan tim kerja dari kepolisian, baru kalau lambat kita akan datang. Alhamdulillah selama ini ya ini cepat sekali ya, belum 1 bulan sudah ditindaklanjuti sejauh ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk pihak kepolisian yang sudah menanggapi serius tentang pelaporan kami. Alhamdulillah. Izin tanya Gus, itu yang kalau jenengan ngelaporin Bagil ini untuk pasalnya kenapa Gus? Kita yang PWI ya, itu ITE. Oh berarti sama dengan itu ya Mas Ade ya? Oh ya. Untuk pertama ITE dulu ya? Ya, yang di Polres Tuban pengurusakan cagar budaya yang lewat forum komunikasi pondok pesantren. Oh, gitu, yang ya, dari Pati sama, dari Kudus sama, seperti itu. Itu yang baru 4 melaporkan kasus itu, seperti itu. Ya memang itu harus kita kompak, serempak, kita laporkan agar nanti Bagil ini jadi pintu masuk untuk menyeret Habib-Habib yang lain ini. Ya, yang membongkar semuanya gitu. Iya. Pejabat lokalnya yang main di situ, siapapun sudah. Pokoknya sudah saatnya rawe-rawe lantas malang-malang putung ya Gus. Betul. Hari ini teman-teman, momen ini tidak boleh lepas. Ini sudah momennya. Kita tidak boleh lagi turut, justru melesat semakin kencang. Jika hari ini kita tenggelam dan kita lelah, momen ini kita tunggu lagi 100 tahun lagi, lihat lagi. Tidak akan ada momen lagi. Betul. Kiai Umat lahir sudah memang waktunya 100 tahun. Beliau lahir. Ya, sebagai pembaharu. Jika hari ini kita merasa lelah, terus mundur, maka kita akan dikutuk anak turun kita. Jadi nanti yang kayak di Kudus itu yang makaman itu juga harus segera dilaporkan, itu yang punya siapa? Yang makam diinjek-injek itu. Ya, alhamdulillah PWI Kudus sudah melakukan pembenahan, pelaporan dan sebagainya. Untuk teman-teman yang dekat dengan PWI Kudus beri dukungan ya. Untuk Jawa Tengah ya. Kita yang Jawa Timur fokus di Kebumen untuk Jawa Tengah selalu tukar info Gus. Siap, dengan ya ikut terus informasi, jangan pernah putus. Kalau tidak punya nomor kayak Yai Nur atau Yai Ikut, nanti saya Wongkut, saya kasih. Beri dukungan maksimal, secara maksimal.
itu harus dirobohkan makam itu, dan jalan itu harus dibongkar itu. Yang kedua, tentang kasus pencurian lukisan Kanjeng Sunan Muria yang sudah pemanggilan saksi-saksi, nanti jika nanti naik ke pengadilan, beri dukungan, ramaikan pengadilan itu dengan poster, dengan apapun, agar masyarakat juga berani yang lainnya untuk bersuara. Karena loh, ini loh, ada lembaga yang secara istiqomah berjuang meluruskan sejarah dan juga bukan omong-omong. Seperti itu teman-teman. Ya semoga kita semua ini selalu diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan terus istiqomah menyuarakan kebenaran. Sebenarnya inilah ladang jihad kita ini. Iya betul. Jangan sampai nanti kita mati, anak cucu kita malah yang dikenal itu kabir-kabir, gak jelas itu. Ya. Intinya kabir-kabir itu orang yang sangat buruk, sangat jahat itu. Ya, tidak bisa orang itu diluruskan, tidak bisa, dan tidak bisa dimaafkan kelakuan mereka itu. Harus maaf ya. Ini yang paling kasar ini, mereka itu harus dilarungkan ke laut seperti etnis Rohingya. Etnis Ba'alwi ini harus dilarungkan seperti etnis Rohingya yang di Bangladesh itu. Tidak bisa ini, walaupun mereka ini seperti kanker. Satu titik saja kanker di tubuh itu dia akan selalu membesar. Jadi kanker itu harus diamputasi. Dimana apabila ada di kaki tersebut harus diamputasi dan dibuang. Nah, mereka ini seperti kanker. Walaupun ada satu titik darah mereka tinggal di negeri ini, itu sangat berbahaya. Iya. Makanya itu, ini semoga salah satu nanti alasan negara untuk mewujudkan impian kita. Apakah mereka masih layak hidup di NKRI atau dikembalikan ke negara asal? Ini adalah jalan salah satunya. Kenapa? Jika tidak ada keputusan pengadilan, maka negara pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka hari ini, apapun bentuk intimidasi mereka, bentuk apapun tentang pelecehan, bentuk apapun tentang penyelewengan sejarah, jangan enggan untuk kita melaporkan kepada pihak yang berwenang. Karena apa? Karena itu nanti dasar pengadilan dan negara akan melanjutkan langkah-langkah yang diperlukan. Seperti itu, saudaraku. Oh ya, Kang Lembu Petang, ada informasi ini satu. Yang di Palembang ini ada makam palsu di Palembang itu. Kesultanan Palembang, Kesultanan Mahmud Badarudin sudah bergerak. Alhamdulillah. Sudah bergerak. Itu kan ada makam palsu. Assalamualaikum. Nah itu Kesultanan sudah berbicara dan sudah bergerak akan melakukan tindakan hukum. Itu Kesultanan langsung yang turun tangan. Alhamdulillah ada berita baik. Dan Gustam muncul lagi di TikTok membuat Gempar Ba'alawi semakin terdesak. Ya, Ba'alawi adalah klan penyesat umat dan menyesatkan. Coba pahami narasi-narasi mereka. Di Komal-Komal mereka selalu menyesat-sesatkan umat. Gak jelas juntrungannya, hanya caci makian saja. Yang jelas Habib itu rata-rata hasil penelitian saya membuktikan bahwa mereka sesat dan menyesatkan. Jadi inilah momentum bagus untuk meluruskan semuanya. Kalau memang tidak menyesatkan, jangan ngomong hoax, jangan ngomong yang nggak ada buktinya, jangan ngomong yang hanya omong-omong saja. Kemudian ketika ditanya buktinya, mereka marah-marah saja. Artinya klan Ba'alawi sudah mengotori akidah umat Islam hari ini adalah
Saya simpulkan adalah Habib seluruhnya sesat menyesatkan. Begitu Bang Dedi, Bang Gustom semuanya. Itulah hasil penelitian saya. Kalau yang nggak percaya tanya saja sama Ninja Hattori. Silakan lanjut. Oke, jadi teman-teman ya, saudara-saudara, yang perlu camkan di hati kita, yang kita lawan hari ini adalah Dajjal. Mereka itu tidak takut dosa. Ya, karena benar. doktrin oleh banyak jatuhnya mereka adalah manusia mulia. Mau sejahat apapun, mereka akan masuk surga. Itu yang kita lawan adalah Dajjal. Makanya kalau iman kita hanya sedebu, maka kita akan dilumat oleh mereka. Makanya di sini keimanan ketauhidan nomor 1. Nomor 1, betul. Dan yang kita lawan adalah Dajjal. Ingat itu. Mereka ini Gustam, lihat begini. Ninja Hattori bilang, kok tanya aku ya? Kalau nggak percaya, saya juga melakukan penelitian, tapi penelitian saya lebih akurat daripada Ninja Hattori. Ninja Hattori kan belum berani ngomong Habib itu sesat menyesatkan. Kalau saya sudah berani mengatakan itu. Karena apa? Karena penelitian. Kalau mau bukti, silakan nanti saya akan buktikan semuanya. Kalau ditanya apapun, pasti emosi, pasti marah-marah dan mengkafir-kafirkan, bahkan menyesat-sesatkan orang lain. Tetapi di sini jawabannya adalah hasil penelitian saya adalah Habib seluruhnya, tidak sebagian, tapi seluruhnya adalah sesat dan menyesatkan umat. Itu statement saya. Kalau nggak terima, silakan saja. Saya sendiri yang mengatakan itu. betul sekali. Di mata saya, semua Ba'alawi adalah sesat. Karena di hati Ba'alawi, di dalamnya, masih bangga mengatakan dirinya adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hatinya, itu salah satunya. Tidak ada Ba'alawi yang dengan jujur mengatakan ada, saya bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada. Bahkan jangan pernah tertipu daya. Gustom begini, Likut. Di tahun pertama mereka mengkafirkan siapapun yang tidak percaya. Yang tahun pertama. Tahun kedua, siapapun yang tidak percaya tinggalkan, bahkan dipersekusi di situ. Tahun ketiga mereka mengatakan yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan. Artinya apa? Itu pernyataan yang awal dari dulu itu adalah sesat dan menyesatkan sampai saat ini. Jadi tidak ada paduan, tidak ada pakem, tidak ada yang namanya kepastian dari semua itu. Artinya kesimpulan saya mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah sesat dan menyesatkan. Salah satunya itu. Mereka ternyata sudah membuka kedoknya mereka, membuka dapurnya mereka dengan mengatakan yang percaya silahkan, yang tidak percaya silahkan. Artinya mereka sudah terdesak. Artinya mereka tidak bisa menunjukkan bukti-bukti otentik sebagai duriah Nabi. Bahkan mengatasnamakan Nabi, kemudian mengais rezeki dari umat muslim untuk membantu ekonomi mereka. Demi nafsu-nafsu mereka. Jadi mereka mengais-ngais rezeki dari makam, dari pengajian, dibalut juga dengan mengatakan mereka mengadakan maulid, tetapi tidak lain tidak bukan tujuannya adalah hanya dawir, hanya ekonomi, hanya merugikan umat Islam. Mereka kaya tanpa kerja, betul. Mereka kaya tanpa kerja, tetapi di sini adalah
mereka sebenarnya sedang menyesatkan umat Islam. Seharusnya kita sadar, dengan keimanan yang kokoh katakan tidak kepada mereka. Selama mereka adalah Ba'alawi, tutup pintu rapat-rapat, jangan dengarkan apapun ucapannya. Itu adalah poin yang paling utama. Sebaik apapun ucapannya, jangan pernah dengarkan. Kalau ingin menyelamatkan diri dari doktrin, dari penyesatan yang ada pada mereka. Karena mereka penuh tipu daya. Mereka penuh tipu daya. Mereka hanya menipu umat. Mereka hanya menyesatkan umat. Ketika ditanya hukum tentang makruh saja tidak tahu. Ini sudah kelewatan. Justru ulama-ulama kita sudah dihinakan oleh mereka dengan mengatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70